warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama agar supaya pelajaran pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk Siti Haya silahkan. Oke, baik. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir dan yang tidak. Nah, ketika namanya Ibu sebut, silakan untuk mengangkat tangan dan bersuara. Siti Rahmani hadir? Hadir. Amanda Mutiara Zahra Hadir Bu. Nur Fitri Hadir Bu. Nuzul Haq Alfa. kemana? Tidak tahu, Ibu. Tidak ada kabarnya. Tidak ada, Bu. Ya, jadi pada hari ini ada satu orang yang tidak hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang al-kalam. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang al-kalimah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa mempelajari al-kalimah adalah sebuah dasar agar kita bisa membaca, menulis teks bahasa Arab. Nah, sebelum Ibu memulai, terlebih dahulu Ibu mau memberikan hadiah, yaitu tepuk hamasa. Ada yang tahu tepuk hamasa itu apa? Tahu Bu. Ada yang tahu? Oke, jadi kita sama-sama tepuk hamasa ya. Yeah. 1, 2, 3. Tepuk hamasa. Ha. Ma. Sa. Ha. Masa. Oke, pada kesempatan kali ini juga ada proses pembelajaran kita itu akan dimulai dengan penjelasan tentang al-kalimah, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan kerja tugas. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak Rahmat. Sebenarnya saya silahkan. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai Al-kalimah. jadi materi kita yakni sebelum Bapak menjelaskan apa itu al-kalimah, kira-kira ada yang tahu apa itu al-kalimah? Kalimat. Kata. Ya, ada yang bilang kalimat, ada juga yang bilang kata. Ada lagi? Kata. Tidak tahu. Jadi al-kalimah itu al-kalimah merupakan bahasa Arab yang bermakna kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah Kumpulan beberapa ya, huruf. ya. Jadi kita akan belajar mengenai kata dalam bahasa Arab. Dan sebelum Bapak melanjutkan, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dari kata dalam bahasa Indonesia dulu? Siapa tahu ada yang tidak tahu kata dalam bahasa Indonesia? Coba, Buku. coba katanya dulu. Ya, Contoh kata yaitu papan tulis, ya papan tulis. Apa lagi? kursi, Kursi. Apa lagi? tas, Tas. Apa lagi? Satu. Buku. Buku. Jadi bagaimana? Jadi semua yang disebutkan oleh teman kalian itu merupakan contoh kata dalam bahasa Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kata dalam bahasa Arab? Coba katanya. saya, Coba Amanda sebutkan. kita pun Pak, Kita. kita pun, Apa lagi? olamun, Bola. olamun,
Apalagi? Sabun. 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 Jadi betul. Jadi semua yang disebutkan tadi oleh teman kalian itu merupakan contoh kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab. Sampai di sini paham mengenai pengertian al-kalimah? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai pembagian al-kalimah. Jadi al-kalimah itu juga terbagi. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi. Kira-kira ada yang tahu? Ada berapa al-kalimah dalam bahasa Arab? Saya 3. Ya. Nah, ini coba sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Nah, isim, fi'il dan Huruf. Nah, pertama kita membahas mengenai isim. Isim adalah siapa yang bisa baca? Isim. Nah, coba Narini, baca. Isim adalah kata benda. Benda itu memiliki nama, baik itu nama tempat, nama orang, nama hewan, dan sebagainya. Nah, jadi isim adalah kata benda dan benda itu memiliki Nama. Contohnya benda, kira-kira benda yang ada di dalam kelas. Contohnya, Kursi. Kursiun, maktabun. kursi itu benda atau bukan? Benda. Ah, dan dia juga memiliki Nama. nama apa namanya? Kursi. Ini benda atau bukan? Benda. Benda ini memiliki nama atau tidak? Memiliki. Ah, apa namanya? Spidol. Spidol. Ini benda atau bukan? Benda. Memiliki nama atau tidak? Memiliki. Apa namanya? Meja. Meja. Ini Memiliki. benda atau bukan? Benda. Apa namanya? Lantai. Dapur. Nah, jadi semua kata benda adalah Isim. contohnya dalam bahasa Arab seperti tadi yang disebutkan al-qalamu. Yang kedua maktabu. Yang ketiga sembilan. Jadi ketiga contoh ini merupakan contoh dari kalimat Isim. untuk contoh nama hewan, siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Ya, coba Putri. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Saya juga bisa Kak Dudul. Al-Baqarah tuh. Ya, coba anak saya. Kitun. Nah, itu. Ganamun. Dua. Ganamun. Imsahun. Ada jajan, Apa lagi? ada jajan, al-baqarah. Ya. Adikku. Jadi ada begitu. Nah, jadi semua contoh yang tadi disebutkan merupakan contoh dari kalimat Isim. Ada juga bukan hanya sebatas benda yang ada di kelas kita, bukan juga terbatas nama hewan, tapi nama orang juga masuk dalam kalimat Isim. Contohnya nama orang Muhammadun. Muhammadun, apa lagi? Fatimatun. Fatimatun. Nama. Apa? Dan tidak. Ya, menjadi dan juga. Nah, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham mengenai isim? Paham. Selanjutnya kita masuk mengenai tanda-tanda isim. Siapa yang bisa baca? Saya. Nah, menjadi coba baca. Tanda-tanda isim itu berawalan alif dan lam, Ya. bertanwin, Ya. bisa dijair dan dimasuki huruf jar. Ya. Yang pertama berawalan alif lam. Jadi alif lam itu berawalan alif lam. Bapak harus dulu, nah? Ye. Yang pertama berawalan alif. Alif lam. Nah, jadi alif lam. Contohnya Alkitab. Alkitabu. Ya, Alkitab. Nah, contohnya kalimat yang beralif lam itu Alkitab. Alkitabu. Jadi ketika adik-adik sekalian melihat sebuah kata dalam bahasa Arab kemudian diawali dengan alif lam, maka kata tersebut tergolong dari dalam kalimat isim. Contohnya Alkitab. Alkitabu. Kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Beralif Beralif. Lam. Apa lagi contohnya? Kira-kira? Al-Kursiyu. 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 Al-Kursiyu kalimat apa? Isim. Kenapa kursi tergolong dalam kalimat isim? Karena alif lam. Mana alif lamnya? Ini? Bukan. Mana? Alif. Sampai sini paham? Paham. Kita masuk yang kedua, yakni apa yang kedua? Bertanwin. Bertanwin. Nah, tanwin. Ada di tanwin itu sepertinya. Lihat. Nah, kalau dibaca tanwin, Kun. contohnya
Di sini ada dua contoh. Yang pertama kitabun, yang kedua Kalamun. kitabun kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Jadi ketika adik-adik sekalian melihat kata dalam bahasa Arab yang akhirnya itu bertanwin, berarti kalimat itu masuk dalam kalimat Isim. Contohnya kitabun atau kita atau kita. Yang kedua kalamun. Kalamun juga masuk dalam kategori isim atau kata benda. Ada yang tandanya itu bertanwin. Kita masuk ke ciri yang kedua, bisa di jer. Ada yang tahu apa itu jer? Di kasroh. Yang mana itu kasroh? Garis bawah. Dua. Garis bawah Dua. Kalau satu tidak. Bertanwin. Nah, jadi baik itu yang bergaris bawah maupun Satu. bisa di jer. Contohnya kita bisa ini. Nah, di sini ada dua contoh. Kitabu Zaidin. Yang kedua kolami. Zaidin, kira-kira kata ini masuk dalam kata apa? Golongan kata apa? Isim. Nah, kenapa isim? Karena di jer. Karena di Jer. Di kasroh. Kira-kira apa juga tandanya? Bertanwin. Bertanwin. Contoh yang kedua, jadi kolami. Kolami kalimat apa? Isim. Tandanya? Di kasroh. Atau di? Jer. Sampai di sini paham? Paham. Kita masuk yang ketiga, yang keempat, yakni apa keempat? Huruf jer. Masuki huruf ya. Contohnya sebelum kita masuk, ada yang tahu huruf yang mana saja huruf jer? Sana. Ya, coba anak Anda coba sebutkan dua huruf jer. Bi sama Ba. Bi. ya. La. Contohnya di kitabi. Nah, al-kitabi kalimat apa? Isim. Kenapa disebut isim? Karena masuk jer. Dimasuki huruf Jer. Nah, jadi ini tadi tanda dari sini. Sampai sini paham mengenai isim? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk pembagian kalimat yang kedua, yakni fi'il. Fi'il adalah kata. Kerja. Jadi kalau isim tadi kata benda, kalau fi'il kata kerja. Kerja. Kata kerja, contohnya kata kerja. Makan, Garasa. Makan. Bangun. Tidur. akala, Koroka. koroa, Jalasa. jalasa, Ada. dan sebagainya. Jadi semua yang memiliki makna kata kerja merupakan kalimat fi'il. Bukan isim. Akala, apalagi tidur, nama, ya itu dan sebagainya. Jadi semua yang bermakna pekerjaan merupakan kata kerja. Selanjutnya tanda-tandanya diawali kod, sin, sofas, tamata. Contohnya kod akala, berarti akala kalimat apa? Fi'il. Nah, begitu pun dengan sin, sofa, dan ta. Yang ketiga, kita masuk mengenai kalimat Huruf. harfu. Yang mana itu huruf contohnya? Kalau dalam bahasa Indonesia, A, B, C. ya kalau dalam bahasa Indonesia A, B, C, D. Tapi dalam bahasa Arab itu B. Ya. Contohnya itu ila, Fi. i, It. mi, Mi. bi. Nah, jadi ini merupakan kalimat Huruf. jadi fokus nah. Ya, Pak. Ya, biasanya itu kalau huruf terdiri dari satu kata, satu huruf atau dua. Jadi untuk tanda-tandanya huruf itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita mau tahu kalimat ini masuk kategori huruf atau bukan, maka kita harus hafal. Jadi harus lagi menghafal. Baik, selanjutnya Bapak ini membagi jadi 3 kelompok. Jadi silakan bagi 3 kelompok. 1, 2, 3. Ya. Ya. Sudah itu Bapak punya tugas. Ini tugasnya. Jadi di sini ada beberapa kalimat campur. Ya. Jadi silakan kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing kelompokkan mana kategori isim, mana fi'il, mana huruf. Silakan diskusikan. Baik. Ya. Bagaimana sudah? Sudah. Nah, silakan input. Lagi ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya karena
waktu juga sudah hampir habis. Jadi Bapak yang akan kembali, silakan ulang-ulangi materi yang telah Bapak jelaskan. Baik, Atur. Mungkin untuk penjelasan Bapak pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan lanjut materi kita untuk depan. Baik anak-anak, itulah tadi pemaparan materi tentang al-kalimat, pembagian kalimat dari Bapak Rahmat. Nah, adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu bahwa al-kalimat adalah sebuah dalam bahasa Arab itu merupakan bermakna kata, dan pembagian al-kalimah itu ada 3, yaitu Isim, fiil, dan huruf. Nah, adapun tanda-tanda isim yang pertama tadi itu beralif lam, bertanwin, kemudian bisa dijarkan dan dimasuki huruf jar. Sedangkan pembagian fiil tadi yaitu dimasuki sin, saufa, qad, dan ta ta'nis. Sedangkan huruf itu tidak memiliki tanda. Jadi itu saja materi tadi. Kemudian Ibu ingin mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu sangatlah mudah. Kita harus berpikir positif tentang bahasa Arab. Kita juga harus selalu mengingat bahwa pembelajaran itu adalah nomor 1. Jadi untuk anak-anak sekalian harus rajin dalam belajar. Karena ketika lebih baik kita menikmati, lebih baik kita merasakan kepahitannya belajar sekarang daripada kita menikmati kebodohan yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.